Setip, Ya, Se. kok sedih begitu mukanya? Kenapa lo, Se? Soalnya udah lama banget, Se. Saya nggak bisa datang ke gereja. Kangen ya? Iya, sama anak-anak. Wih, jangan dong. Anak-anak di rumah juga tuh sama ingin ketemu, tapi kan kita harus tetap ikutin aturan pemerintah, masih belum boleh jumpa ya. Cuma beda kan, nggak usah rasanya. Lebih enak ketemu langsung daripada ibadah online. Iya betul sih. Doakan aja pada waktunya nanti Tuhan akan memberikan pandemi ini lewat, kita bisa beribadah secara tatap muka ya lo, Se. Lebih baik kita nyanyi dulu. Kita memuji Tuhan hari ini, hari yang ibadah ini bersama-sama ya lo, Se ya. Oke. Jangan sedih lagi ya. Siap. Yuk, selamat pagi adik-adik. Selamat. Selamat siang. Kan udah siang ya, Se? Iya, selamat siang, Selamat Se. siang. Iya. Oke, enggak apa-apa. Apakah adik-adik semua sehat di rumah? Sehat ya. Lose di sini juga bersyukur, kami juga sehat ya. Kita ini beribadah, artinya bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk kita beribadah bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda ya. Mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan. Walaupun kami masih ibadah secara online, beda tempat, tetapi kami bersyukur masih memiliki waktu dan kesempatan untuk boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, bernyanyi bersama-sama, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang di tempat kediaman masing-masing maupun dimanapun kami berada. Pada saat ini ataupun pada waktu-waktu mendatang, jikalau boleh melihat kembali acara ini. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami mau serahkan ibadah kami pada siang hari ini. Amin. Kita mau angkat satu pujian Mars Sekolah Minggu. Mari kita berdiri. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidupkan sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Se, ya, coba peragakan. Aku kepengen lihat kuat. Kuat gitu. Hebat. Hebat begitu. Iya. Besar.
besar gitu. Wah, ada lagunya baru. Apa tuh, Se? Lagunya kuat, besar, hebat. Balik-balik ya. Tapi Iya. nggak apa-apa. Kuat, hebat, dan besar. Iya. Kita ajak anak-anak nyanyi yuk. Yuk, ikutin gerakannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Taseli, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan buat Tuhan kita. Iya. Caranya gimana, Se? Pakai QR code itu. Oh iya, scan di QR code atau transfer langsung ke sini nih, Se, nomor rekening yang ada di bawah sini. Nah, sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan satu buah pujian berikut ini. Apa, Se? Hati-hati, gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Anak-anak, sekarang kita akan membawa persembahan kita ke dalam doa. Semuanya lipat tangan ya. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Persembahan kami ini amat sangat kecil, tidak ada sebanding dengan kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tapi kiranya Tuhan, persembahan ini bisa memperbesar kerajaan-Mu dan juga bisa dipakai hanya untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, tolong semua tangan-tangan yang sudah memberi supaya bisa semakin banyak memberi lagi Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Dan juga Tuhan, tolong orang yang akan mengatur persembahan ini supaya kiranya dipergunakan juga hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setin, ada lagu bagus sekali. Apa tuh, Se? Adalah kisah tentang anak kecil itu adalah sangat berharga. Bagus lagunya dan Lagu baru ya, Se? lagu baru ya. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan nanti di kelas masing-masing, Lose dan Losetin akan
mengajarkan satu lagu. Kalau kalian sudah bisa, silahkan juga bersama-sama. Bagi yang belum bisa, boleh mendengarkan, nanti dipelajari lagunya ya. Oke ya Rose ya. Yuk mari kita mendengarkan firman Tuhan dan dengarkan lagu pujian baru ini. Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik padaku. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik padaku. Kau sungguh baik padaku. Kau sungguh baik padaku. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini kita ketemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, lo mau kita semua duduk yang manis, gak ada lagi yang lari-larian atau sambil makan. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan, karena hari ini kami bisa beribadah lagi. Tuhan Yesus, tolong supaya kami jadi anak-anak yang manis dan mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Hari ini Lose mau cerita tentang seseorang yang bernama Nehemia. Nah, tapi sebelum Lose cerita siapa itu Nehemia, Lose mau tanya dulu, adik-adik masih ingat nggak sama bangsa Israel? Siapa ya bangsa Israel? Itu loh, bangsa yang nakal itu, yang suka menyembah patung, yang suka bikin hati Tuhan sedih. Nah, bangsa Israel itu belum bertobat adik-adik. Mereka masih melakukan kesalahan yang sama terus-terusan. Mereka masih membuat hati Tuhan sedih. Nah, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel itu dikuasai sama bangsa lain. Pada masa itu, bangsa Israel itu lagi dalam masa penawanan. Jadi, banyak orang-orang Israel itu yang dikirim jauh sekali ke luar negeri untuk disiksa, disuruh kerja paksa. Nah, salah satunya itu Nehemia. Nehemia ini dikirim jauh sekali ke Persia. Di sana dia jadi juru minuman raja. Rajanya bernama Artasastra. Tapi Nehemia itu di Persia nggak disiksa sama rajanya. Rajanya itu sayang sekali sama Nehemia. Kenapa ya? Karena raja itu tahu kalau Nehemia itu sangat percaya kepada Tuhan. Raja juga tahu kalau Nehemia itu baik hati. Nehemia itu rajin. Nehemia itu bertanggung jawab sama pekerjaannya. Jadi kalau dikasih tugas sama rajanya, dikerjakan semuanya dengan baik. Nah, suatu hari Nehemia itu ketemu sama temannya. Temannya ini cerita ke Nehemia. Temannya bilang, saudara-saudaramu, teman-temanmu itu ya di Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya Nehemia tinggal sama saudara-saudaranya, bangsa-bangsa Israel. Ya, lagi dalam masa kesukaran. Mereka di sana kesulitan. Tembok-temboknya di Yerusalem itu dihancurkan, dirobohkan. Pintu-pintu gerbangnya semua dibakar sampai habis. Coba adik-adik bayangkan, kalau punya rumah, tapi temboknya nggak ada, pintunya juga nggak ada, kanan kiri bolong semua. Pasti rasanya serem ya. Kalau malam-malam tidur, bisa aja tiba-tiba ada penjahat yang masuk. Nah, orang-orang di Yerusalem itu merasakan hal yang sama adik-adik. Mereka takut, tembok gak ada, pintu juga gak ada. Gimana nanti kalau tiba-tiba ada musuh yang datang, penjahat yang datang, terus tiba-tiba mereka dirampok, barang-barangnya diambil, gitu ya adik-adik. Mereka takut sekali. Nah, Nehemia, ya, karena dia jauh di Persia, dia mendengar kabar ini sedih sekali hatinya. Aduh, pengen pulang ke Yerusalem. Akhirnya Nehemia berdoa pada Tuhan. Nehemia juga berpuasa. Berpuasa itu tidak makan dan tidak minum ya adik-adik. Nah, setelah berdoa, berpuasa, Nehemia akhirnya datang ke rajanya. Datang ke Raja Artasastra. Nehemia bilang, mau minta izin pulang ke Yerusalem karena saudara-saudaranya lagi kesulitan di sana. Nehemia juga mau membantu untuk membangun lagi tembok-temboknya di Yerusalem ya, supaya orang-orang di sana lebih aman. Nah, Raja Artasastra ini mengizinkan Nehemia untuk pulang. Raja membantu kepulangan Nehemia ke Yerusalem. Raja ini juga baik sekali ya adik-adik. Nehemia dikasih bahan-bahan ya, batu, pasir, semuanya dikasih ke Nehemia supaya Nehemia di sana bisa bangun lagi tembok-temboknya. Akhirnya Nehemia berangkat. Nehemia
pulang ke Yerusalem. Dan sesampai di Yerusalem, Nehemia langsung mengumpulkan teman-temannya, saudara-saudaranya, semua disuruh kumpul. Ayo kita sama-sama bangun temboknya lagi ya, supaya kita di sini lebih aman. Kita bangun lagi temboknya, kita bangun lagi pintu gerbangnya, supaya kita lebih aman di sini. Nah, tapi adik-adik, waktu mereka lagi berunding ya, mau bangun lagi, musuhnya didengar kalau Nehemia itu mau bangun lagi tembok-temboknya. Akhirnya musuhnya ngejek-ngejek Nehemia. Mana bisa kalian bangun lagi? Susah pasti bangun temboknya. Terus musuh-musuhnya iseng ya adik-adik. Mereka mengancam Nehemia. Katanya, nanti waktu kalian bangun akan kita serang kalian. Tapi apakah Nehemia takut setelah diejek, mau diserang? Enggak ya adik-adik, Nehemia enggak takut. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, bisa nggak ya Nehemia bangun lagi temboknya? Kan awalnya temboknya bagus seperti ini, tinggi, kuat, kokoh. Malah hancur sekarang, roboh. Pasti Nehemia kesulitan sekali ya adik-adik buat bangun lagi temboknya. Tapi Nehemia nggak peduli adik-adik. Biarpun lama, biarpun susah, biarpun banyak yang ngejek, Nehemia tetap percaya kalau Tuhan itu pasti menyertai. Tuhan itu pasti menolong Nehemia dan teman-temannya di Yerusalem untuk bangun lagi tembok-temboknya. Akhirnya Nehemia mulai membangun sama teman-temannya, perlahan, satu demi satu. Meskipun masih tetap aja ada yang ngejek-ngejek gitu ya. Tapi dengan pertolongan Tuhan, Nehemia dan teman-temannya di Yerusalem berhasil membangun kembali tembok-temboknya dalam waktu 52 hari. 52 hari itu sekitar 2 bulanan ya adik-adik. Termasuk cepat ya adik-adik. Bangun tembok yang besar dan banyak itu hanya dalam waktu 2 bulan. Kita aja kalau mau bangun rumah, mau bangun gedung yang tinggi-tinggi aja butuh waktu yang lama. Tapi Nehemia dengan kerja kerasnya, dengan tekadnya, dengan kerjasama ya, bareng-bareng bangun sama teman-temannya, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan, Nehemia itu bisa menyelesaikan tembok-temboknya, bisa dibangun, selesainya cepat ya. Nah adik-adik, dari Nehemia ini kita bisa belajar ya, supaya kita mau membantu teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Kita juga bisa melakukan sesuatu untuk bangsa Indonesia tercinta kita ini. Tapi tentunya bukan dengan membangun tembok-tembok ya seperti Nehemia. Kita bisa lakukan dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita punya mainan, atau kita punya baju yang udah kita nggak pakai, kita bisa kasih ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Nah, kita juga harus belajar yang rajin ya adik-adik, mengerjakan PR, belajar di sekolah yang rajin, supaya nanti ketika kita sudah besar, sudah dewasa, kita bisa bantu Bapak Presiden untuk bangun jalan yang bagus ya, bangun jembatan yang bagus juga. Nah, yang kedua, kita juga harus seperti Nehemia yang percaya kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan meskipun keadaannya sulit ya adik-adik seperti Nehemia. Banyak yang mengejek, mau bangun tembok susah. Kalau adik-adik ada PR susah,
ada ulangan, aduh gimana ya besok ulangan ya, tapi kita harus berdoa, kita harus percaya kalau Tuhan itu selalu menolong kita dan menyertai kita. Nah tapi bukan hanya berdoa ya adik-adik, kita juga harus berusaha. Jangan hanya berdoa, Tuhan semoga PR-ku bisa selesai, tapi habis itu ditinggal main, PR-nya dibiarkan. PR-nya nggak bisa selesai sendiri adik-adik. Kita harus berusaha mengerjakan PR-nya supaya bisa selesai. Karena berdoa, percaya, tanpa usaha itu sama aja bohong, percuma adik-adik. Jadi kita bukan hanya harus percaya, bukan hanya harus berdoa, tapi juga harus berusaha. Nah adik-adik, sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan ini diambil dari Lukas 8 ayat 50. Dari mana tadi? Iya, Lukas 8 ayat 50. Kita hafalin sama-sama yuk. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Nah adik-adik, ayat hafalan hari ini nggak terlalu panjang ya. Adik-adik harus berusaha untuk menghafalkan ayat hafalan hari ini. Nah, sekarang mau semuanya kembali duduk. Firman Tuhan hari ini sudah selesai. Jadi sekarang kita mau berdoa. Semua duduk yang manis. Kita lipat tangan kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, ajarkan kami supaya kami seperti Nehemia yang mau membantu teman-teman dan saudara kami. Tuhan, ajar kami juga supaya kami bukan hanya percaya dan berdoa saja, tapi supaya kami mau terus berusaha seperti Nehemia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa.